Nah, bagaimana cara untuk menyentuh sisi penjajahnya ini? Ya harus menyerukan bahwa Israel harus keluar dari bumi Palestina. Itu kalau bisa dilakukan, itu saya kira menjadi sesuatu yang sangat monumental karena ini akan kembali kepada narasi yang dulu pernah dipegang oleh pemerintah Indonesia bahwa Israel itu adalah penjajah. Yang terjadi di Palestina adalah penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas lawatan Presiden Prabowo ke 5 negara terutama di Timur Tengah. Ke Timur Tengah dikabarkan Presiden Prabowo akan membahas terkait dengan konflik Gaza. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Presiden Prabowo mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak yang meminta Indonesia lebih aktif untuk mendukung Gaza. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Pertama jelas itu satu langkah yang memang harus diambil dalam arti bahwa sebagai negeri Muslim yang cukup besar, bahkan termasuk terbesar, itu tidak boleh tinggal diam gitu, melihat tragedi Gaza. Tetapi satu hal yang penting untuk dikedepankan adalah bagaimana standing point Indonesia terhadap peristiwa itu atau tragedi itu. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya, termasuk peran apa yang akan diambil oleh Indonesia. Nah, standing point yang harus diambil oleh Indonesia adalah bahwa di Palestina, di Gaza khususnya itu mesti dikatakan telah terjadi genocide. Itu telah terjadi yang itu merupakan implikasi langsung dari penjajahan, penguasaan wilayah Palestina oleh Zionis Yahudi di sana. Nah, ini standing point yang justru sejak beberapa tahun terakhir itu mulai bergeser. Misalnya kita lihat dulu itu masih ada narasi yang keluar secara resmi dari pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang mengatakan bahwa Israel itu penjajah atau di sana terjadi penjajahan gitu. Tapi ini hari narasi itu hilang. Kalau kita membuka website Kementerian Luar Negeri sudah tidak ada lagi itu kata-kata penjajahan. Nah, ini saya kira penting untuk dikembalikan sebab ini merupakan inti dari persoalan di sana, di Palestina, di Gaza termasuk tentu saja. Nah, dari sana kemudian akan ditentukan langkah-langkah seperti apa. Nah, tentu langkah yang pertama adalah meminta kepada Israel untuk menghentikan penyerangan itu gitu. Mestinya gitu. Itu paling mendasar. Paling mendasar. Nah, gitu. Presiden Prabowo mengatakan siap mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Ini kan suatu hal yang sebut sering berulang lah, bantuan kemanusiaan. Menurut Ustadz Ismail, bagaimana sejauh apa ya bantuan kemanusiaan ini bisa menyelesaikan persoalan Palestina? Bantuan kemanusiaan jelas diperlukan. Ini hari kita menyaksikan secara langsung bagaimana keadaan mereka. Mereka sangat memerlukan bahan makanan, mereka sangat memerlukan obat-obatan, mereka sangat memerlukan berbagai hal bagi kebutuhan dasar hidup mereka, ya, pemukiman yang rumah yang sudah hancur, apalagi kemudian masih dalam suasana musim dingin gitu, air bersih dan sebagainya, jelas diperlukan. Cuma soalnya kemudian adalah bagaimana bantuan itu bisa sampai ke sana, mengingat pintu Rafah itu kembali ditutup gitu dan Israel tidak mengizinkan bantuan nasional sekalipun itu masuk ke wilayah Gaza. Itu satu. Kemudian yang kedua juga harus dipahami bahwa bantuan kemanusiaan itu, makanan, obat-obatan dan lain-lainnya itu untuk yang diserang. Gitu. Apa yang harus dilakukan untuk yang menyerang? Nah, sebab kalau hanya membantu, hanya fokus pada yang pada korban, sementara yang melakukan
tindakan kezaliman itu tidak ada langkah apa-apa, itu sama seperti halnya kita melihat ada orang yang dipukuli, kemudian setelah luka kita kasih dia obat, kemudian membiarkan lagi untuk dipukuli lagi gitu. Nah, ini tidak masuk akal gitu. Karena itu Presiden Prabowo harus juga menyentuh sisi yang kedua, sisi penyerangnya ini gitu, sisi penjajahnya ini. Nah, bagaimana cara untuk menyentuh sisi penjajahnya ini? Ya harus menyerukan bahwa Israel harus keluar dari bumi Palestina. Itu kalau bisa dilakukan, itu saya kira menjadi sesuatu yang sangat monumental, karena ini akan kembali kepada narasi yang dulu pernah dipegang oleh pemerintah Indonesia bahwa Israel itu adalah penjajah. Yang terjadi di Palestina adalah penjajahan gitu. Yang hampir jarang ya dikritisi oleh para presiden ya, bukan hanya presiden Indonesia tapi presiden-presiden Arab ya, atau pemimpin-pemimpin Arab, itu peran Amerika. Seolah-olah Amerika itu tidak punya andil dalam kehancuran Gaza. Seharusnya bagaimana sikap Indonesia melihat posisi Amerika dalam krisis Palestina ini? Nah, ketika standing position tadi sudah ditegaskan, maka kemudian dari situ akan mudah mengatakan bahwa mestinya penjajah ini penjajahan harus dihentikan, dan karenanya tidak boleh ada pihak manapun mendukung penjajahan ini. Gitu. Termasuk Amerika. Termasuk Amerika gitu. Makanya itu standing positionnya itu dulu yang harus jelas gitu. Ketika itu kabur, maka menjadi kabur juga sikap negara kita terhadap Amerika atau peran Amerika. Seolah-olah Amerika itu tidak melakukan apa-apa atau bersih dari campur tangannya terhadap apa yang terjadi di Gaza ini. Bagaimana kalau ada usulan bahwa Indonesia menampung pengungsi Gaza? Pertama, apakah mereka pengen mengungsi? Itu dulu yang harus diinikan. Sejauh kita tahu, mereka sama sekali tidak ingin keluar dari wilayah itu. Bahkan dengan gagah mereka mengatakan, alasan apa kami harus keluar? Kami sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di sini sebagai penjaga wilayah ini, wilayah yang diberkati oleh Allah. Dan kalau kami harus mati di sini, maka itu adalah kematian yang paling mulia. Memang hadis mengatakan begitu, asroful mauti mautu syuhada. Karena itu kalau ada pikiran relokasi atau penampungan pengungsi, itu hal yang mesti dicek apakah memang ada seperti itu. Jangan-jangan kemudian ini senada dengan apa yang dimau oleh Trump, yaitu pemindahan penduduk Gaza itu ke wilayah di luar Palestina. Dan kalau itu terjadi, itu sama saja memberikan jalan mudah bagi Israel untuk menguasai lebih jauh, lebih luas wilayah Palestina gitu. Dan itu semestinya tidak boleh terjadi. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah. Terkait dengan Gaza, hal yang menarik tadi ditegaskan. Tidak cukup dengan bantuan kemanusiaan, tapi juga harus menghentikan penjahat perangnya. Dan siapa penjahat perangnya itu? Ya jelas, entitas penjajah Yahudi. Dan juga seharusnya dengan tegas mengatakan menolak setiap kekuatan yang ada di belakang entitas penjajah Yahudi ini. Siapa? Amerika. Inilah sikap yang harus ditegaskan oleh Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.